Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa, wa sahbihi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu mari kita menata hati kita masing-masing, membenarkan niat kita. Kita upaya mentawajuhkan hati kita semata kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Yang dengan bertambahnya ilmu nafi' tersebut, bertambah pula bimbingan kita, bertambah pula iman, taqwa, mahabbat dan ma'rifat kita kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, khususan muallif hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrah, wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim, lahumul Fatihah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, walis saburi thalathu alamatin. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru ala al-ma'siyah, was-sabru ala qada'illah. Wahai Ali, tanda orang sabar itu ada 3. Yang lebih tepatnya mungkin ini ada 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan Allah. Saudara-saudaraku, apa itu sabar? Kita tahu as-sabru alla yakuna minhu jaza'un wa tasakhutun. Dinamakan sabar itu di situ tidak ada keluhan, tidak ada ketidaksukaan, kebencian, ketidaksenangan. Jadi orang yang sabar dalam menjalani ketaatan, dalam melaksanakan perintah, dalam melaksanakan ketaatan, tidak ada keluhan, gak ketok abot, tidak berat di dalam menjalankan ketaatan. Jika terasa berat, apalagi sampai mengeluh, tanda dia belum sabar dalam menjalani ketaatan. Begitu juga kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Begitu juga kesabaran dalam menerima qada dan qadar Allah, dalam menerima ketetapan, ketentuan dari Allah. Tidak tampak keluhan, baik secara lisan maupun dalam bahasa tubuh. Juga tidak menampakkan ketidaksukaan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ini sabar dalam menjalani ketaatan, bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajah Allah. Semata-mata mengharap ridha Allah. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Tahanlah dirimu yang berat untuk dijak taat itu. Perintahkan kepada jiwamu, wahai nafsu, bersabarlah dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Bersabarlah bersama orang-orang yang terus-menerus menyeru, mengajak, berdoa, dan lain sebagainya kepada Allah. Bersabarlah. Nah, ini masing-masing kita hendaklah memerintah diri kita. Ketika nafsu kita berat untuk diajak menjalankan ketaatan kepada Allah, katakan kepada nafsumu, wahai nafsu, bersabarlah. Bersabarlah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Bagi orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, jika imannya benar, jika ia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia tidak punya pilihan. Artinya, ia tidak boleh memilih untuk dirinya. Ia hendaknya melaksanakan apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, perintah-perintah dan larangan-larangan, sebagaimana sudah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya sudah, laksanakan. Jangan protes, jangan ngenyang, nawar, dan lain sebagainya. Jangan menggerutu, mengeluh, dan seterusnya. Idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ketika sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya dari urusan kalian, dari perkara kalian, ini menyangkut agama dan keakhiratan, maka sudah tidak ada pilihan lagi buat orang-orang yang beriman. Jika imannya benar, pasti lebih memilih pilihan Allah dan Rasul-Nya dibanding pilihannya sendiri. Pasti ia sudah tidak lagi memilih untuk dirinya sendiri. Dilanjutkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, pastilah dia tersesat dengan sesat yang nyata. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat
dari hadis yang pernah disampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Rasulullah bersabda, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali mereka-mereka yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa? Kok ada orang dimasukkan surga tidak mau? Orang yang tidak mau masuk surga, ogah dimasukkan ke surga adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, dialah orang yang ogah. Begitu indahnya susunan bahasa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak langsung, siapa yang mendurhakaiku akan masuk neraka. Nabi tidak begitu. Yang taat kepadaku akan dimasukkan surga oleh Allah. Yang tidak taat kepadaku, yang durhaka kepadaku, yang membangkang kepadaku, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kesabaran dalam ketaatan adalah dalam hal mencari ilmu saja. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus mencari ilmu, untuk terus-menerus menuntut ilmu, bahkan hingga ke liang lahat. Imam Syafi'i berkata terkait dengan menuntut ilmu itu, jika engkau tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini berat memang. Jika tidak mau bersusah payah untuk belajar, pasti kebedian demi kebedian akan kau rasakan dalam bentuk kebodohan. Karena bodoh itu musibah. Orang bodoh, apapun yang dilakukannya itu salah. Karena tidak satu pun agama, tidak satu pun amal ibadah yang dilakukan dengan tanpa dasar ilmu. Orang yang beramal ibadah, melakukan ketaatan tanpa dasar ilmu alias bodoh, tidak diterima oleh Allah. Dan setiap kita tidak boleh bodoh. Yang pertama, tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak tahu siapa Tuhan kita. Tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak tahu siapa Nabi kita. Siapa Nabi yang diutus untuk kita. Dan yang terakhir, tidak boleh bodoh tentang agama kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kita semua tahu bahwa yang kedua tadi ini sudah termasuk jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat. Ini bisa kita lihat kalau dalam hal sabar untuk tidak melakukan maksiat, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Qul, katakan Muhammad, ya ibadi alladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik, berlaku ihsan di dunia ini, memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sungguh, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini juga sabar dalam menjalani ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan.
Jadi hanya mereka-mereka yang bersabarlah yang diberi pahala tanpa batas. Yang terakhir, sabar dalam menerima ketentuan Allah. Ini bisa dilihat dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Artinya, musibah, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, tidak ada satupun yang menimpa seseorang tanpa seizin Allah. Jangan kemudian kita mengatakan, gara-gara ini saya jatuh, gara-gara dia saya bangkrut dan seterusnya. Gara-gara tidak. Coba tadi saya tidak begini, begitu, dan lain sebagainya. Pasti saya tidak celaka. Gara-gara dia tadi. Gara-gara itu, gara-gara ini. Ini lupa dengan ayat ini. Bahwasannya tidak satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tanpa seizin Allah, tak akan bisa. Oleh karena itu, siapa yang beriman kepada Allah, beriman bahwasannya setiap ketentuan Allah, setiap musibah yang menimpa dirinya, itu datangnya dari Allah. Dengan seizin Allah. Nah, beriman dia, yahdi qalbah. Allah akan membimbing hatinya. Nah, ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan dan seterusnya, yang bahasa kita takdir syar, takdir buruk. Ketika itu, hendaklah kita beriman kepada Allah. Hendaklah kita percaya bahwasannya musibah, bala, takdir syar, itu semuanya minallah. Itu semuanya terjadi biiznillah. Masih banyak penjelasan yang terkait dengan kesabaran, terkait dengan ketentuan Allah yang harus kita imani. Wabil qada'i wal qadari khairi wa syarrihi minallah. Qada itu datangnya dari Allah. Qadar itu juga datangnya dari Allah. Nah, terkait dengan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini yang menjelaskan ada 3 jenis kesabaran. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah sebagaimana yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 6. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.